Selamat pagi teman-temanku semua ya, yang berada dimanapun Anda berada. Masih bersama saya Lukas Wijoko. Semoga teman-temanku semua ya dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, tidak kurang suatu apa. Pagi ini ya saya mau pergi ke Salaman, ke Desa Kebon Kliwon, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang. Ini dalam rangka saya mau mencari bibit durian. Walaupun saya cuma mau beli kurang lebih yo 15 wit lah. Ini saya ngempak ke sumbernya. Dan ini yang saya tuju rekomendasi dari temen Kok Sifuan. Katanya mencari bibit valid ke tempatnya Pak Sobikan yang berada di Kebon Kliwon. Ini mau saya coba ke sana. Sebetulnya sih bisa dipesan secara online ya, cuman kurang mantap lah. Saya mau coba ke rumahnya sekalian silaturahmi lah, dari ngono marem-marem lah nek tuku ki weruh barange iso milih. Nah, ini kita nyampe lampu merah kolam renang Atta Tirta ini teman-teman. Ini saya start dari Kota Purworejo di Jalan Veteran atau lampu merah Plaza. Ya, kita lanjutkan perjalanan teman-temanku. Ini semangat menanam teman-temanku, golek bibit. So kena nggak tinggalan anak putu. Itu kata-kata temen-temen ya yang udah berhasil, katanya tunggu pensiunan nek wis tuwa. Nah, ini saya mau mencoba lah. Ini saya ya wis tua aja nih. Belum ada sesuatu yang saya kerjakan yang berharga, makanya ini mau saya coba. Coba menanam durian. Semoga kelak di kemudian hari nek ora iso ngopo-ngopo masih ada yang bisa diharapkan. Walaupun lahannya sedikit ya, kurang lebih ya 1000 meter lah. Ini yang saya coba untuk saya tanami, tapi lokasinya lumayan bagus lah. Ada pengairannya, ada air. Nanti tinggal kita bikin kolam budet ya. Nanti ini mau cari D4 atau D5 bekas. Nanti kita bikin kolam untuk nyirami ya. Katanya itu Pak Agus Widodo ya, yang pakar durian dari Pati itu, kalau nanam durian harus disiram. Kalau ora iso nyiram, ora usah nandur ya. Nah, ini ada lokasi. Walaupun raumbo ya, ini lumayan lah, air ada irigasi. Ini nyampe Sejiwan ini ya, Trirejo. Ini di sini harus hati-hati teman-teman. Ini di sini ini harus hati-hati teman-teman. Ini walaupun trek lurus tapi ini trek maut. Dan itu ya, nah untuk tanam durian ya itu harus beli bibit itu harus cari tempat yang rekomenden. Maksudnya rekomenden ya, nah misalnya kita mau beli duri hitam ya duri hitam, wong iso menjamin lah. Soalnya apa, kita tanam lama ya, itu misalnya kan yang paling bagus itu Pak Agus Widodo ya, itu dalam 4 tahun iso berbuah, iso anu. Nek kita oleh bibit yang misalnya keliru lah, kita wis sia-sia nunggu 4 tahun yang hasil tidak sesuai yang kita harapkan. Oh, nanti kita mulai proses lagi TW, waduh, top working ya.
Itu memakan waktu paling enggak ya 2 tahun 3 tahun lagi kita baru merasakan buahnya. Makanya ini saya sendiri ya, kadang bibit ini memang saya caranya cari yang bener-bener rekomenden. Kok enggak menyesal di kelak kemudian hari. Soalnya apa ya, untuk merawat tanaman durian itu kata teman-teman yang wis berpengalaman ya, itu butuh biaya yang lumayan besar lah. Ini kita udah nyampe pasar ikan Loano ini teman-teman. Ini sebelah kanan saya tadi pasar ikan Loano. Itu teman-teman Gunung Sumbing, wah megah sekali. Semoga kelihatan di video. Ini saya nyampe lapangan Maron teman-teman. Lapangan Gendulan Maron ini sebelah kanan saya ini. Ini lapangannya seraketok, depannya wis kios-kios. Nih, kios lapangan Maron. Dan ini hampir nyampe pertigaan Maron. Kalau kita belok kiri ya teman-temanku, kita nyampe Wonosobo. Nah, kita jalan-jalan ke Wonosobo, lah ini kita belok kiri. Di lain waktu saya mau bikin video ke Wonosobo teman-teman, yang belum sempat ini waktunya dan momennya. Soalnya kayak musim penghujan, mau nyari waktu yang cerah kan sulit. Tuh teman-teman, di depan sana Gunung Sumbing megah sekali. Ini samping kanan saya pasar Maron teman-teman. Dan ini saya mau tanam durian ya, saya mau ikut panduan Pak Agus Widodo di YouTube dengan sistem busut. Nah, itu apa nih saya cermati ya, sistem busut itu memang unggulnya gini ya, kita mesti ada istilah apa ya, dangir. Setiap kita melebarkan busut berarti kan kita mengemburkan tanah. Mungkin emang secara teori itu perkembangannya lebih optimal teman-teman dibanding kita tanam konvensional ya, meng ditancapke ya, kita kasih pupuk-pupuk itu hasilnya beda. Itu saya pengalaman saya ya, saya sering tanam di seperti itu, nih hasilnya itu 10 tahun itu menghasilkan apa-apa ya. Dan mungkin faktor tanahnya juga. Ini mau saya coba ikut itu yang tren di YouTube lah dengan sistem busut. Nah, dan yang sudah berhasil itu Pak Agus Widodo, Kadu, siapa mana ya, Mas Duren siapa satu itu, lupa saya. Oh, bocah Duren. Nah, itu yang sudah berhasil dengan sistem busut dan sangat istimewa lah untuk tempatnya Pak Agus Widodo. Semoga suatu saat saya bisa berkunjung ke kebunnya Pak Agus Widodo teman-teman. Nah, ini durian ini teman-teman, durian bawor itu, wah, tinggrendol di depan rumah. Ini rencana nanti saya lahan 1000 meter itu saya tanami 6 pohon duri hitam, nah, dan 3 pohon dawur. Nah, banyakkan orang ya sekarang suka itu nanam duri hitam, tapi saya tak selingi bawore. Saya suka apa ya, dengan besar durian, wah, bisa 8 kilo 7 kilo, cilik-ciliknya 4 kilo, itu mantep. Walaupun harganya ya jauh di bawah duri hitam, tapi saya suka dengan ukurannya. Nah, ini kita udah nyampe Kaliboto tadi teman-teman, Bon Gunung. Nah, itu yang pas saya haruh-haruh durian itu Bon Gunung itu. Nah, kita nyampe SPBU Kaliboto ini teman-teman. SPBU Kaliboto. Ini saya cuman beli nanti, cuman beli kurang lebih ya 15 pohon.
tahu nanti bisa diantar atau enggak. Kalau enggak bisa diantar ya saya itu istri saya nanti saya pulang suruh naik bis untuk membawa pohon duriannya. Ini sebentar lagi nyampe pasar Kaliboto teman-teman. Pasar Kaliboto. Nah ini teman-teman, ini sebelah kiri saya pasar Kaliboto. Ini pasar Kaliboto juga ada pasar kambingnya teman-teman di dalam. Ini untuk pasarannya saya lupa hari apa itu. Dan di depan ini ya di sebelah kanan itu ada gapuro ini ya. Nah ini gapuro Desa Kaliurip. Nah kita kalau lewat situ bisa nyampe wisata apa ya, lali malah. Nyampe wisata apa ya, saya malah lupa ini. Kaliurip desaku. Malah kelupaan teman-teman, di video saya juga ada itu yang lama nih, saya lupa ini namanya wisata apa ya, Gunung Musik. Wah. Gunung Kunir juga bisa Benowo, tapi itu jauh lebih enak lewat Banyumas nek Gunung Kunir. Nah, wisata Mangguljoyo teman-teman. Malah ngomong Mangguljoyo kok, Bukit Mangguljoyo. Ini kalau kita ke Magelang nanti kita melewati tanjakan apa jenenge, Margoyoso teman-teman. Tuh lumayan tinggi, cuman sekarang jalannya lebar teman-teman. Mungkin ya bagi teman-teman yang dulu lama sekali tidak melewati jalur ini, bayangin seperti dulu emang ngeri. Ini sekarang ini lebar. Nah lumayan, nah kita pakai motor bisa, misalnya mau mendahului lewat kiri bisa sekarang. Jalurnya sangat lebar. Nah dulu sempit dan sering sekali terjadi remblong di situ. Tapi ya tetap waspada teman-teman, walaupun ini jalurnya udah lebar tapi masih sering juga terjadi kecelakaan lalu lintas. Ini saya santai ini teman-teman, perjalanannya orang soalnya jalannya ya itulah halus nih, kadang mau lubangnya. Nah itu di depan flyover teman-teman. Itu jembatan menghubungkan Desa Wadas dengan Bendungan Bener. Itu banyak truk lewat itu teman-teman, ngangkut batu andesit dari Desa Wadas. Ini kalau kita belok kiri ya teman-teman, itu nyampe Bendungan Bener. Nah kalau kita belok kanan nyampe Desa Wadas yang diambil batu andesitnya. Ini dalam 3 hari ini kota Purworejo cerah ini teman-teman. Semoga ini nanti sampai Salaman juga cerah, hujan lah wes. Ini mulai nanjak-nanjak teman-teman. Ya ini udah mau memasuki tanjakan-tanjakan teman-teman, dan mau memasuki perbatasan antara kota Purworejo dan Magelang.
itu teman-teman, nah, kita harus menjaga jarak dengan kendaraan berat. Seperti truk yang di depan itu bawa batu teman-teman, bawa batu atau apa itu dalam karung teman-teman. Nanti kalau itu nggak kuat, kita nggak jaga jarak, itu sangat mengerikan. Nanti kalau ada peluang kita mendahulunya. Di pos ada yang jaga itu teman-teman. Biasanya di sini sering itu mobil nggak kuat. Ini kita sudah nyampe Desa Jati, Kecamatan Bener teman-teman. Selalu mengingatkan mau berwisata dekat ini, di sini sebelah kanan saya itu belok kanan ya, itu nyampe wisata Sikepel, Tampinus Sikepel. Sejuk dan indah. Ini memang pengen berwisata yang dekat-dekat Kota Purworejo. Ada Sikepel, Tampinus ya. Dan kalau yang di Kali Gesing itu Tampinus Kalilo, itu juga sangat mantap. Tapi untuk menuju ke sana ya kita butuh perjuangan. Tanjakannya lumayan ekstrim. Mendalui truknya teman-teman. Wah, ngeri ini teman-teman. Udah memasuki tanjakan-tanjakan. Ini di sini terkenal dengan kerajinan bambu teman-teman. Nah ini di sebelah kiri saya itu, kanan kiri lah, nih di sini nih pengrajin bambu wulung itu dibikin meja, kursi dan lain-lain. Apa Kali Jambe, Kali Jambe. Tanjakan panjang, jarak aman. Nah, kita harus mengikuti jarak aman. Kita udah mau memasuki tanjakan Mergoyoso teman-teman. Nah kita udah nyampe perbatasan teman-teman, antara Kota Purworejo dan Kota Magelang, antara Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Magelang. Nih teman-teman, tanjakan Mergoyoso jalannya lebar karena tidak seperti dulu. Nih dulu wah, ngeri sekali. Nah, sekarang enggak. Margoyoso.
sebentar lagi habis tanjakannya teman-teman. Ini di sini udah habis untuk tanjakannya. Puji Tuhan, kita udah melalui tanjakan yang ekstrim. Ini di depan bisa ke Wonosobo melalui Mangklong teman-teman. Nah di depan ini kita di pertigaan Mangklong. Ini belok kiri kita nyampe Wonosobo. Dan juga bisa nyampe di Kaliangkrik itu Nepal Panjava tuh Sukomakmur. Atau itu tadi lewat Mangklong bisa cek video saya juga ada teman-teman yang ke Nampan Sukomakmur melewati Mangklong. Nah ini saya paling suka di sini nih teman, halus banget lah. Di depan kalau kita belok kiri teman-teman, kita nyampe Kaliangkrik, juga nyampe itu mana Nepal Panjava, wisata Nepal Panjava. Nah ini di restoran rumah makan Sekar Panjang ini kan selalu ramai di sini teman-teman. Ini masakannya juga enak teman-teman di sini. Kalau perjalanan jauh bisa mampir di RS area wisata Sekar Panjang. Masakannya enak teman-teman dan harga masih terjangkau. Ini kantor kecamatan Kerasak. Udah nyampe Kerasak teman-teman. Ini di depan pasar Kerasak teman-teman. Kadang-kadang saya ditertawain sama teman-teman. Karo konco-koncoku atau kudu bebet durane biayaan tekak salaman barang koyo gini ora ono ngene. Tapi itu bagi saya gini ya teman-teman, saya itu kepuasan. Wong saya dulu beli dari Purwokerto ya juga pernah. Kepuasan hati ya. Ya itulah menurut saya nek kepingine yang valid. Nah. Orang valid ya menyesal di kelak kemudian hari. Nah ini pasar rame nih teman-teman. Saya lewat sini pasti pasar rame. Ini nggak tahu setiap hari mungkin pasarannya. Ini mau beli pisang nih teman-teman. Sak mobil. Nah ini teman-teman di sini kanan kiri udah bibit tanaman buah ini teman-teman. Pohon durian, bibit durian, bibit avokat, duku dan lain-lain banyak teman-teman. Kepincut lah kalau di sini mau lihat banyak bibit buah-buahan. Kepingin nih wah ini raduhi teman-teman.
ini teman-teman, jos gandos. Kita nyampe SPBU mana ini ya, orang no tulisannya teman-teman. Wih, jalan ini rada tresep nih teman-teman. Dan ini selamat ya untuk Bapak Lutfi dan Pak Tad Yasin yang sudah memenangkan Pilkada Jawa Tengah. Semoga menjadi pemimpin yang amanah, bisa membawa Jawa Tengah menuju yang lebih bagus lagi. Tapi pat pun nang polybag dikit-dikit ya Bu. Nah, nah. Menggok kiri apa kanan? Oh ya, ya. Iya ya. Nah, ini kita di sini belok ini teman-teman. Kita melalui jalur motor. Nah, kalau mobil sebetulnya sudah nyampe bundaran, nyampe terminal Salaman baru ada belokan. Ini kita pakai motor itu diarahkan sama Google Map lewat sini. Iya, mungkin jalannya menggok-menggok. Kita menuju ke Desa Kebon Kliwon, ke tempatnya Pak Sobikan. Belok kiri. Oh ya. Kok jalur gede ireng ya. Ini sejuk ini anu udaranya teman-teman. Wah, enak nah gini ya udah. Krenyes-krenyes. Kalau lihat di sini nih teman-teman, yang di pembibitan aja yang nggak kejual berbuah itu teman-teman. Nah itu yang di tanahnya di tempat pembibitan yang rakedol, metu woi. Ya ada Bu. Ini pertama kali saya melewati jalur ini teman-teman. Sebelumnya nangkeno dalan aspal halus banget tekan di ini saya juga belum tahu ini teman-teman.
Aduh, kowe bocah dibrongsongi kowe lah yang penting gedandil. Piye? Kita belok kanan teman-teman. Ya petene kok kayak terminal Salaman ra ada, Bu. Cuman dhewe melewat nggo Google Map-nya nggo motor ya lewat iki nih. Tekan, Bu. Karena tuh terminal Salaman rado malah. Nah tuh teko terminal Salaman rado malah. Ini kan dewek oleh jalur motor. Ini anak-anak sekolah pada pulang sekolah ini teman-teman. Soprai. Oh, masih ada acara nih teman-teman. Ada acara SD Negeri Kebonrejo. Nyampe SD Negeri Kebonrejo 100 meter lagi. Ini cakep sekali, ini larang nih teman-teman. Nang polybag, apa nang planter bag. Nyampe SD Kebonrejo nih teman-teman. Berarti rung tekan nggo nih. Ini itu kan kebon kliwon. Ya ora payu-payu ya Bu iki. Tadi tandur nang pembibitan. Jos pati. Kiri ya. Tahu? Ini belum nyampe teman-teman. Wah, dosup tuh nih. Di sini tapi setiap rumah ada punya anu tanah bibit. Dan ini awah gitu teman-teman grindol. 100 meter tekan. Iya. Kayak gini ya jos pati Bu. Muhil. Iya ya. Iya berarti ya.
pohon umur 6 tahun. Pohon mamis sapote. Bener ya Pak, mamis sapote ya Pak? Iya, mamis sapote. Ini pohonnya udah besar nih teman-teman, dan ini pohon induk. Kepingin rahu. Ini bibit mamis sapote nih teman-teman, cukup besar. Buah mamis sapote yang sudah masak. Nah, harga buahnya per kilo ini berapa ini Pak? Anu ku bijen. Oh, iya. Per buah. Mboten kilon. Per buah tapi ditimbang. Mboten. Oh enggak. Kan tak kan milih kiambak biasanya pembeli. Cok tekap ini Pak per buah Pak ini. Niku kuasa di 90. Ini Pak ya. Jadi mudah-mudahan. Rasanya piye gitu. Kayak sapu Bu, Bu. Yo mboten pateh. Oh, lu enak. Rasane. Maksudnya rada-rada beda. Beda harus sapu biasa. Enak sawo biasane bolahan. Krenyes-krenyes toh nek sawo biasa nek niki lembut, ini lembut, ini lembut nek kawo biasa itu kan krenyes-krenyes gitu. Lagi serat kan. Saya juga mau coba ini teman-teman. Malah kaya telo kae. Nggih. Telo cilembu. Ambune barang kaya telo cilembu ya. Sawo lah kayak mirip sawo. Hei, mampir. Manis teman-teman. Iki keras. Rengrok. Selamat pagi teman-teman, ini udah ketemu sama yang punya rumah ini Pak Sobikan. Jadi kita berada di desa Kebon Kliwon ini. Jalan menuju ke lokasi pembibitannya. Kita sekarang berada di desa Kebon Kliwon ini teman-teman. Ini larang banget Mas Yong. Ini harga 200. 200 sih Bu, milih ini gimana Bu? Sangat Bu. Planter Planter Nek jenengan nanem betone mejane napa mawon? Kula ki arek njajal ya mangane merguru karo jenengan iki Mas. Ya rencanane nggo sekam Mas. Sing pun ditanam. Walah tanem kae asal tandur ya Mas kae Mas. Supaya Ping nang kebonnya tak susun. benda dados sambungane. Sampun ping nang desa puncak gunung mriko. Niku nang Working. Nggih. Ah, top working. Yo ning nek kula kan nek arek nggo mata tunas ra iso ya sambung susu Mas. Kula tuku bebek cilik-cilik nggih. Oke, Nggih. diklepas tambah Nggih. presentasi uripe kata. nggih. Iki lho iki menawa lho iki. Kok malah nang ngawase kali desa mriko. Oh. Nah ini kan iki Ini nang kota Mas. kota le uripe golek banget. Ya cuman punya lahan ono 1000 meter lah Mas ning pedhek pengairan ngene maneman ngono Mas. Wah, nggih, dimanfaatake. Nggih. Wingi tanduri besi ya kula tebang ya ini rencana mau saya tanam apa kuwi dugen. Karena sesiah kan semacam musim enggak kelas ngambil mulai. Buah kan tak berkelanjutan. Kan selagi pohon ini nggih dirawat, buah nggih tetap maksimal itu nggih. Ini bener-bener terkenal dengan sentra pembibitan ini teman-teman di desa Kebon Kliwon teman-teman. Sepanjang mata memandang isinya Orangan, nggih, pohon bibit durian. Jadi tiap orang ada. Jan terkenal sentra bibit ya nyoto iki Bu ya. Sawah isine bibit durian kabeh. Tukang foto mriko. Nggih, sekitar berapa hektar ya pendidikan? Ya, Bisa kok. ini kan saya belum pernah rene Mas yang Kebon Kliwon ming cok di Facebook ini jane sangat terkenal loh Mas bibit-bibit kok Kebon Kliwon. Kacang tanah. Kok kan lho. Lumpuh-lumpuh banget. Nggih. Ya iya. Ini gagah-gagah pasti Bu. Hah? Ini apa bisa lho. Cuman nek mriki niku kebun skala luasnya dereng wonten. Ping komersil ke yo khusus durian ngono Mas. Dereng. Rata-rata njuk lahannya terbatas sama Pakai merangge. nggih Merang karo apa wae Mas ngene iki Mas. tanah sama merang tok Menas Mas. Anak tanpa pupukan dan
Merang, oh merang karo kuwe tanah tok. Bawor niku. Bawor kan. Oh, yang ini ki bener. Ngen Pak Diwin ngene iki godhonge ciri-cirine bawor. Nggih. Positif. Nggih, ciri-ciri. Nek dur hitam nggih ngoten niku sing Ombo. ngoten lanjarane. Oh, terpanjang. Mbah. Cenderung nek dur hitam lentur. Wite. Oh. Nggih. Oh, berarti ngen saya itu mau ning jenengan delok bawor nggih setunggal e. Nggih. Tanya nih, Mbah. Nggih. Nek sira arek karo tuku duran nang Pak Agus Widodo Bu ning Pati. Mas itu tuku bebek karo tuku duran. Sing ngoten niku. Oh, ah nggih kula ngoten niku Mas. Ini disambung karo napa Mas? Niku jenis Jawi Super. Oh, Jawi Super ki Jenis terbaru dari Malaysia. wong tuwa Malaysia. Oh, tak kira itu kok malah wong Jawa, wong Jawi Super ya. Ke Malaysia. Jadi ada Ya berarti mahal bibitnya Mas. masih mahal. Kaya tupiking ngono kae to. Jadi sebagian niku nggih, keluaran baru. Tak kira ki Jawi Super teko wong Jawa ya. Oh, nggih. Nah, menuju kebun ini Mas. Ke tempat pembibitannya Mas Subikan. Sawo menebak. Sawo ini mun dikai rasan kali adik jenengan oh kakake apa adike yo? Kula. Nggih. Kula Mau ndelok woe nang tritikan yo seneng banget ya Mas ono 200 kae. nggih, Ing grendel. termasuk kecil-kecil. Iki kan jenengan Mas. Nggih. Musangking. Oh musangking iki. Nggih, musangking. Nah, dur hitam niki. Iki kudu hitam. Ya meh godhonge meh kaya ngene Mas. Kaya bawor ya Mas ya. Heeh, cuman nek bawor ki karakternya lebih pekat, lebih tebel. Kandel nggih, kandel nek tipis. Nah, ini di lahannya Mas Sobikan nih teman-teman. Di kebun kliwon. Tapi di sini jangan khawatir teman-teman, di tempat siapapun juga ini banyak tanaman bibit buah, terutama durian. Ini bawor nih. Bawor. Bawor. Hah? Ayo, apa? Ya kita minggir-minggir Bu. Oke. Iya, Lemes. dur hitam. Duri hitam Lentur. lentur. Tenglan rebek mawon pedah sini kok Nggih. lanjari. Itu kita beli duri hitam teman-teman. Jiro Lupatmo 67 gitu. Walu piye ya. Kanan apa kiri? Nggih, manut jenengan wis. Ting ting sip. Yo, 11 12. Nggih. Kita menuju ke pohon yang sudah berbuah teman-teman. Usia pohon 3,5 tahun. Ini duri hitam ya Mas ya? Dur hitam. Orang seleksi buah ini Mas. Ono yang cilik barang. Bet derek. Loh, duri hitam kita kok gede ya? Sakit besar 4 kilo sakit. Tergantung anu nutrisi karo anu. Tergantung gitu. Wes yo jadi memek ndak kepengen. Ini teman-teman kita udah selesai di kebun ya, kita udah milih-milih bibit. Nah, ini kita mau pulang ya, dilanjut di lain waktu dengan rute-rute yang berbeda ini. Salam satu aspal dari saya, Lukas Wijoko.